Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Seperti biasa, Kompas Pagi hadir, tapi tentunya dengan informasi-informasi yang tidak biasa. Selama 1,5 jam ke depan, nanti kami berdua akan menyuguhkan kepada Anda apa saja yang terjadi selama 24 jam terakhir ya, Teguh. Betul, dan di kesempatan pagi hari ini nanti kami juga akan menghadirkan seperti biasa ulasan mengenai harian Kompas yang terbit di hari ini. Dan kami juga nanti akan berbicara bagaimana kerusuhan yang terjadi di pasca pilkada di Palopo, Sulawesi Selatan. Iya, bagaimana harian Kompas mengulas dan juga melihat pemberitaan mengenai hal ini. Bicara mengenai perbincangan, nanti juga akan ada perbincangan yang akan mengundang Anda untuk berinteraksi dengan kami secara interaktif di nomor telepon seperti biasa ya Teguh ya. Yang tertera di layar Anda, nanti kami akan juga sampaikan lagi kepada Anda nomor telepon yang bisa Anda hubungi di pagi hari. Namun saudara, kami akan menyampaikan 3 informasi utama kami di pagi hari ini. Kepolisian kumpulkan barang bukti dan tetapkan 1 tersangka terkait kerusuhan di Palopo, Sulawesi Selatan. Pemadaman listrik secara bergilir pasca kerusakan Sutet di Sumedang, Jawa Barat akan berlangsung hingga 5 April di ibu kota Jawa dan Bali. Arief Hidayat resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi setelah mengucapkan sumpah jabatan di depan Presiden RI di Istana Negara kemarin siang. Itu tadi 3 informasi utama kami di pagi hari ini, dan segera saja kita mulai Kompas Pagi kali ini. Saya Teguh Parvinanda. Saya Indah Diana Vita, kita jelang informasi pertama. Presiden RI di Istana Negara kemarin siang. Itu tadi 3 informasi utama kami di pagi hari ini, dan segera saja kita mulai Kompas Pagi kali ini. Saya Teguh Parvinanda. Saya Indah Diana Vita, kita jelang informasi pertama. Informasi pertama saudara, pasca kerusuhan dan pembakaran kantor yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan, aparat gabungan TNI dan Polri menggelar razia di batas kota Palopo. Ya, razia ini adalah untuk mengepung para pelaku dan mengantisipasi adanya mobilisasi massa dari luar daerah. Setelah kerusuhan, aparat keamanan terus meningkatkan pengamanan. Tadi malam, saudara, polisi dan TNI mulai melakukan razia di perbatasan Palopo yang menghubungkan dengan sejumlah daerah lain. Razia dilakukan di 3 titik, yaitu di Jalan Sudirman yang merupakan jalur Trans Sulawesi menuju Makassar, kemudian di Jalan Ratulani yang menghubungkan Palopo dan wilayah Luwu Utara, serta jalur Poros Palopo dan Tanah Toraja. Razia ini juga akan terus dilakukan hingga situasi kota Palopo benar-benar kondusif. Sementara itu, tim Inafis Polda Sulawesi Selatan mulai melakukan olah tempat kejadian perkara di kantor wali kota Palopo. Ya, tim penyidik telah menetapkan 1 tersangka. Selain melakukan penjagaan ketat, aparat kepolisian daerah Sulawesi Selatan juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara, saudara. Kepolisian mengambil sejumlah barang bukti, diantaranya adalah jerigen berisi bensin yang diduga digunakan pelaku kerusuhan untuk membakar kantor wali kota Palopo. Tim penyidik dari kepolisian pun telah menetapkan 1 tersangka berinisial M yang ternyata bukan warga Palopo. Polisi juga akan memeriksa sejumlah saksi termasuk calon wali kota nomor urut 5 Judas Amir jika diperlukan. Kantor Partai Golongan Karya menjadi salah satu gedung yang dibakar massa saat kerusuhan di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Namun Partai Golkar meminta semua pihak untuk menahan diri dari kerusuhan serupa. Ya, dan kepolisian, saudara, diharapkan segera menangkap semua pelaku kerusuhan. Yang ada di sana, yang saran untuk kita minta kepada semua pihak untuk menahan diri. Kami juga tidak langsung menyalahkan siapa saja, tapi baik sama-sama menahan diri. Dugaan penggelembungan suara dalam proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo, inilah saudara yang menyebabkan kerusuhan di kota Palopo, Sulawesi Selatan. 7 gedung yang dibakar diduga dilakukan pendukung salah satu peserta pilkada. Aparat keamanan pun terus disiagakan.
Kerusuhan terjadi setelah pengumuman pemenang kepala daerah yang diikuti oleh dua pasangan calon. Peserta nomor urut 1 Amir Ahmad dan peserta nomor urut 5 Haidir dan Tamrin lolos menjadi dua peserta yang maju pada putaran kedua. Pasangan Amir Ahmad menjadi pemenang dengan meraih lebih dari 37.000 suara. Tak puas dengan hasil ini, masa yang diduga pendukung Haidir lantas mengamuk dan merambat ke aksi pembakaran. Masa menilai proses pilkada diwarnai kecurangan sehingga menyebabkan salah satu pihak rugi. Kericuhan saudara terjadi setelah rapat pleno yang menetapkan pasangan Amir dan Ahmad sebagai pemenang pada 31 Maret 2013. Setelah setengah jam usai diumumkan, lebih dari 500 orang yang diduga pendukung pasangan Haidir Tamrin menyerbu dan melemparkan batu ke sekitar kantor KPUD maksud kami. Aksi lempar batu dan juga bom molotov merembet ke pembakaran kantor. Masa yang semakin panas kemudian berturut-turut membakar kantor wali kota, kantor dinas perhubungan, kantor Panwaslu, kantor kecamatan Waratimur, kantor harian Palopo Pos, hingga kampus akademik keperawatan di Kamandre. 4 orang yang diduga pelaku kerusuhan ditangkap pada 1 April 2013. 3 orang lainnya kini masih dalam pengejaran. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Aparat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam waktu dekat segera menyebarkan sketsa wajah dua pelaku pembantaian di Lapas Cebongan, Sleman. Iya, sketsa wajah ini didapat berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi yang melihat wajah pelaku yang tidak menggunakan penutup wajah. Kadif Humas Polda DIY AKBP Ani Pujiastuti menyatakan berdasarkan keterangan sejumlah saksi, saat penyerangan ada 2 orang pelaku yang tidak menggunakan penutup wajah. Proses pembuatan sketsa ini akan membutuhkan waktu karena keakuratan sketsa ini harus ditanyakan kembali kepada saksi yang melihat wajah pada saat kejadian. Saksi-saksi ini ada yang melihat, ada beberapa pelaku yang dia ada yang tidak menutup wajahnya dan ada yang menutup tapi tidak sempurna, sehingga ini dari pihak reserse berupaya untuk membuat sketsa wajah. Di lain pihak, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Joko Suyanto menyatakan belum ada pelaku yang tertangkap oleh tim investigasi baik Polri maupun TNI. Joko meminta masyarakat dan saksi berani untuk memberikan keterangan kepada aparat. Kita tunggu saja, kita dorong masyarakat yang memiliki informasi, yang memiliki data, yang memiliki keterangan-keterangan untuk sampaikan kepada tim penyelidik ini supaya mempercepat prosesnya. Pemulihan ke citra wibawa pemerintah sendiri? Iya, ya 2 itu. Kalau kemudian tim Polri, TNI kan sudah dibentuk itu. Apakah itu bukan merupakan keseriusan pemerintah untuk mengungkap ini? Gerombolan bersenjata api laras panjang, pistol dan granat menyerang Lapas Cebongan dan membunuh 4 tersangka pelaku pembunuhan anggota Kopassus, Sersan 1 Santosa pada Sabtu 23 Maret lalu. Penyelidikan kini dilakukan oleh 2 institusi, yaitu Polri dan tim investigasi TNI AD setelah ada indikasi keterlibatan oknum TNI AD. Tim Liputan Kompas TV. Para purnawirawan TNI menggelar konferensi pers guna mengkritik sikap sejumlah lembaga hukum dan sosial yang menuding keterlibatan pasukan khusus TNI dalam kasus penembakan di Lapas Cebongan, Sleman. Selain dihadiri oleh mantan Komandan Pusat Polisi Militer ABRI, Syamsu Jalal, saudara, konferensi pers di Ponam Cafe Kebon Sirih, Jakarta Pusat kemarin dihadiri pula oleh Laksamana Pertama Purnawirawan Mulya Wibisono dan Mayor Jenderal Purnawirawan Murwanto. Kegelisahan yang merundung Syamsu Jalal mengarah pada adanya skenario yang syarat kepentingan politik dari sekelompok orang. Ia beranggapan tindakan Komnas HAM dan LSM kontras dalam menyikapi kasus Lapas Cebongan sebagai hal yang berlebihan. Sementara Laksamana Pertama Purnawirawan Mulya Wibisono menduga ada skenario dalam pengalihan isu yang sengaja mengambing hitamkan aparat negara. Selama ini mereka tidak mengerti apa intelijen, apa polisi. Saudara, sudah lebih sepekan peristiwa penembakan misterius di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta terjadi. Ya, namun pelakunya belum juga diendus oleh polisi. Lantas, apa suara masyarakat terkait dengan kasus misterius nan senyap ini? Litbang Kompas memotretnya. Sambil jalan. Aduh, Bapak. Sabtu dini hari naas pekan lalu, gerombolan bersenjata masuk
dan membabi buta menyerang 4 tahanan yang terkait dengan kasus pembunuhan Sertu Santoso, anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, Surakarta. Lalu, apa pendapat masyarakat terkait hal ini? Litbang Kompas selama pekan ini melakukan penelitian akan isu besar ini. Hasilnya, 70% responden mengaku antusias mengikuti pemberitaan ini. Artinya, masyarakat menganggap berita ini adalah berita penting. Pada pertanyaan kedua, kami menanyakan apakah peristiwa ini terkait premanisme atau buntut terbunuhnya anggota Kopassus. 63% responden atau mayoritas menjawab buntut dari terbunuhnya anggota Kopassus. Hanya sekitar seperempat responden yang menjawab insiden ini hanya terkait kasus premanisme biasa. Yang mencolok dari hasil Litbang Kompas kali ini adalah 90% responden menyatakan penembakan cebongan menimbulkan ketidakpastian hukum. Masyarakat menilai penembakan membabi buta oleh orang tak dikenal dalam lembaga pemasyarakatan merupakan peristiwa luar biasa di ranah hukum negeri ini. Dan 83% responden menyatakan penyelesaian kasus ini oleh pemerintah belum memadai. Survei ini dilakukan terhadap 531 responden di sejumlah kota di Indonesia oleh Litbang Kompas. Kasus ini bukanlah kasus biasa. Siapapun yang terlibat harus dihukum. Bukan senjata yang berkuasa, tapi supremasi hukum di negeri kita. Tim Litbang Kompas dan tim liputan Kompas TV. Situasi terkini di Lapas Cebongan Sleman, Yogyakarta, saudara, dirasakan belum kondusif, terutama pada malam hari. Iya, Lapas Cebongan terus mendapat penjagaan dari polisi. Mereka berjaga di dalam ataupun di luar lapas. Sepekan berlalu, kasus penyerangan Lapas Cebongan Sleman, Yogyakarta, puluhan aparat BRIMOB disiagakan di dalam lapas. Tujuannya tak lain untuk memberikan jaminan keamanan di dalam Lapas Cebongan kelas 2B. Dengan bersenjata api lengkap, puluhan aparat BRIMOB ini siaga hingga pagi hari. Sementara itu, para tahanan yang mengalami trauma masih didampingi dari lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan. Ya, informasi ini seputar polemik bendera dan lambang Aceh, saudara. Tadi malam, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta bendera Aceh yang mirip dengan bendera pergerakan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM agar segera diubah. Kementerian Dalam Negeri menilai kanun atau peraturan daerah tentang bendera dan lambang Aceh melanggar peraturan undang-undang. Untuk itu pemerintah menilai perda alias kanun yang mengatur lambang dan bendera Aceh agar segera diubah. Pernyataan ini adalah hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi ini dilakukan sejak sepekan lalu dengan mempertimbangkan adanya undang-undang lain yang lebih tinggi yang dilanggar. Evaluasi ini menghasilkan 12 poin dan akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Aceh dan DPR Aceh hari ini. Saudara, kericuhan mewarnai ulang tahun Kabupaten Pandeglang, Banten. Puluhan mahasiswa, saudara, berunjuk rasa karena menganggap Pandeglang tertinggal dari kabupaten lain. Kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa mencoba menerobos barikade polisi di halaman kantor Bupati Pandeglang, Banten. Mereka ingin menemui Bupati yang dinilai telah gagal memimpin Pandeglang. Lantaran kalah banyak, mahasiswa pun mundur dan membubarkan diri. Ratusan pendukung salah satu calon kepala desa mendatangi kantor Kecamatan Umbul Sari di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Massa memprotes keputusan panitia yang mencoret jagoan mereka. Ketegangan massa mendukung calon kepala desa dengan petugas keamanan tidak terhindarkan. Massa memaksa masuk ke ruang mediasi antara perwakilan warga dan juga panitia Pilkades. Pihak panitia mengaku sudah bekerja sesuai prosedur. Salah satu calon yang tidak lolos karena melewati batas waktu pendaftaran. Saudara, ribuan warga kota Banda Aceh melakukan doa bersama bagi korban pemerkosaan yang berakhir dengan pembunuhan beberapa waktu lalu. Ya, doa berlangsung di rumah duka, yakni di Gampong Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Suasana haru menyelimuti rumah duka di Desa Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh.
Baru saja 5 hari Mawardi kehilangan buah hatinya, Diana 6 tahun, karena diperkosa dan dibunuh pamannya sendiri. Kini ia juga harus merelakan kepergian istri tercinta. Kepergian Mawar, ibu kandung Diana, diduga akibat syok setelah mengetahui anaknya tewas secara mengenaskan, tambah lagi ia mengidap penyakit lever. Jenazah Mawar langsung dikebumikan Senin pagi di pemakaman umum di desa setempat berdampingan dengan makam anaknya Diana. Terkait hal ini, dukungan dari warga semakin banyak mengalir. Iringan doa bersama pun terdengar di rumah duka ini. Tentu kita saat ini anak-anak kita sangat terancam, bahkan dengan orang-orang yang terdekat dengannya. Jadi dari pemerintah juga kita dari seluruh sivitas pendidikan di Banda Aceh, kita juga akan mengajarkan bagaimana anak-anak akan menolak pelecehan seksual yang apabila ada seseorang yang ingin melakukan hal itu kepadanya. Katakanlah misalnya dia disentuh, dia akan menolak, mengatakan saya tidak mau, akan melaporkan kepada polisi dan segala macam. Kita ajarkan anak-anak itu agar mereka bisa memprotek dirinya. Setelah kepergian buah hati dan istri tercinta, kini Mawardi dengan kondisinya yang tunanetra harus menjalani keseharian tanpa kedua orang yang sangat ia cintai. Teguh Umar, Kompas TV, Banda Aceh. Kasus pencabulan yang menimpa gadis remaja juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Saudara, sebelum diperkosa, korban disekap selama 2 hari di rumah pelaku. EA, siswi salah satu SMP di Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Kota Tasikmalaya karena masih terbaring lemas. Kondisinya akibat pemerkosaan yang dilakukan Dede, warga desa Sukamukti, Tasikmalaya. Aksi pelaku terungkap setelah korban dilaporkan tidak pulang oleh orang tuanya selama 2 hari yang kemudian kembali dalam kondisi memprihatinkan. Korban mengaku telah diperkosa dan sebelumnya disekap di rumah pelaku. Pelaku pun mendapat pemukulan dari keluarga korban yang tidak menerimanya. Setelah itu pelaku diserahkan ke pihak kepolisian. Iya, di rumah terus. Kamu jemputnya dari rumah atau kamu cari oleh masa? Ya, salah pahamnya bagaimana? Karena kita bawa anak perempuan orang. Saudara, Menara Sutet di Sumedang, Jawa Barat rusak. Akibatnya ada pemadaman listrik bergilir yang akan menimpa Jakarta, seluruh Pulau Jawa, dan juga Bali sampai 5 April. Betul, informasi selengkapnya akan kami hadirkan selesai jeda yang berikut ini. Program baru Kompas TV. Pemirsa, saya Melanie Ricardo akan memandu Anda di Don't Stop Me Now. Dibalut kepercayaan diri. Mereka siap jadi bintang panggung selanjutnya. Saksikan Don't Stop Me Now. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Saya Budi. Saya Rini. Saya suka makan seafood. Saya suka makan gorengan. Tapi takut kolesterol tinggi. Kini hadir Nutrif Benecol untuk bantu turunkan kolesterol. Plant stanol esternya membantu turunkan kolesterol dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Indonesia, negara ini banyak menyimpan goresan sejarah. Digul itu adalah daerah yang terisolir. Orang nggak bisa keluar jauh dari Digul itu. Kalau dia keluar, hutan belantara dan salang malaria. Direnggut dari tangan penjajah dengan diplomasi dan darah. Karenanya, sang proklamator, tokoh-tokoh revolusi, pernah dihukum, dibuang. Cari tahu sekali bahwa dia harus menjaga kesehatan bukan hanya fisik tapi kesehatan jiwa kan.
Bung Karno di dalam pengasingan ini dilokasikan dalam kondisi yang lebih baik. Bab yang hilang, episode Politik Pembuangan, Selasa 2 April jam 10 malam. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Ada apa sih di setiap hari Senin sampai Jumat jam 6:30 malam? Ada suka-suka. Ada apa sih di suka-suka? Ada yang unik dong dan video-video yang seru. Juga ada IPS. Dan ada TTS, tebak-tebakan segar. Suka-suka setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Saudara, pihak PLN dan kontraktor terus memperbaiki menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang mengalami masalah kerusakan di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Ya, PLN menargetkan perbaikan akan selesai dalam waktu 8 hari. Menara SUTET ini rusak akibat pergeseran tanah yang menyebabkan menara bengkok dan rawan roboh. Kerusakan cukup parah sehingga untuk sementara tak bisa memasok listrik ke sejumlah daerah di ibu kota Jawa dan Bali. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pemadaman bergilir yang dilakukan mulai kemarin hingga 5 April mendatang. Saat ini tengah dibangun satu lagi SUTET dengan ketinggian 40 meter di lokasi yang sama. Ya, pemadaman listrik ini akibatnya ya dari SUTET yang rusak tadi. Mungkin bisa disiasati terutama bagi pengelola industri kecil yang sangat mengandalkan listrik tentunya. Tetapi ini juga bukan berarti tidak menyisakan kerepotan dan kerugian materi. Terlebih kenaikan tarif tenaga listrik tahap kedua maksud kami akan berlaku mulai bulan ini. Iya, 1 April kemarin ya. Betul. Kami hadirkan liputannya. Suasana hati warga Penjaringan, Jakarta Utara tak keruan. Kemarin giliran mereka yang terkena pemadaman listrik. Mesin genset pun tak hentinya meraung di sebuah perusahaan konveksi milik Rudi. Biarpun usahanya tetap berjalan, ia harus merogoh kocek lebih dan tenaga ekstra selama pemadaman listrik bergilir. Ngisi buat bahan bakarnya susah. Saya mau ngisi premium di SPBU nggak bisa beli pakai dirigen. Akhirnya saya mesti beli yang Pertamax yang langsung punya. Oh gitu. Pak, ini usaha apa sih Pak? Penjahit. Penjahit. Jadi terganggu ya aktivitas jahit ya Pak ya. Harapan Bapak sendiri gimana Pak? Ya harapannya kalau bisa ya jangan sering-sering mati lampu. Udah gitu dengar di koran katanya mau naik lagi listrik. Pemerintah mengakui pasti ada kerugian dalam dunia industri karena pemadaman listrik bergilir. Namun karena pemadaman tak dapat dihindari, Menteri Perindustrian MS Hidayat meminta PLN memberitahukan jadwal pemadaman secara jelas agar pihak industri dapat mengantisipasi lebih dulu. Ya, mulai bulan ini, kenaikan tarif tenaga listrik tahap kedua mulai berlaku bagi pelanggan dengan daya di atas 900 volt ampere. Namun sayang, kenaikan ini justru dibarengi dengan pemadaman listrik bergilir hingga 5 April 2013 akibat kerusakan menara SUTET di Sumedang, Jawa Barat. Yang juga kerepotan dengan pemadaman listrik adalah para ibu rumah tangga. Salah satunya warga di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Sebagai antisipasi, mereka sudah menuntaskan segala urusan domestik rumah tangga yang berhubungan dengan listrik. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Ya, 1 April tarif listrik tahap kedua naik, terus juga mulai pemadaman bergilir ya. Ini seperti menyisakan satu masalah yang cukup pelik ya buat masyarakat, apalagi ibu rumah tangga tentu dengan berbagai kebutuhan sehari-harinya. Seperti kita lihat. Tapi ada juga kemarin itu yang mengalami perubahan, bukan hanya tarif listrik, bukan hanya jadwal pemadaman, tetapi jadwal kereta komuter Jabodetabek yang juga mengalami perubahan, Teguh. Dan hal ini juga tentu membuat sebagian penumpang bingung seperti di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Sejumlah penumpang juga tentu harus berlari-larian berpindah mengejar kereta dari peron ke peron karena mereka tidak mengetahui kereta yang akan dinaiki.
Kendala lain bagi penumpang KRL ekonomi, mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar karena jadwal keberangkatan kereta ekonomi dikurangi sehingga terpaksa menggunakan kereta komuter. Hasilnya seperti yang kita lihat di layar. Desak-desakan, bahkan ini bukan hanya terjadi di luar ya, tetapi di dalam gerbong komuter pun tentu tidak terhindarkan. Ya, saudara, akibat tak menghiraukan palang pintu kereta api, seorang anak di Cilacap, Jawa Tengah, tewas tertabrak kereta jurusan Jakarta-Yogyakarta. Ya, korban yang duduk di bangku sekolah luar biasa kelas 5 ini terpental hingga 50 meter. Musibah terjadi di pintu perlintasan kereta api Desa Randegan, Kecamatan Sampang, Cilacap, Jawa Tengah. Aparat kepolisian yang tiba di tempat kejadian langsung memeriksa jenazah anak kelas 5 SLB ini. Diduga korban yang saat itu menaiki sepeda ontel nekat menerobos palang pintu kereta api yang sudah tertutup. Padahal kereta api kelas eksekutif yang akan melintas sudah sangat dekat. Korban tertabrak kereta dan terpental hingga 50 meter. Ketabrak di sini. Ketabraknya di mana, Pak? Ya, daerah sini saja lah. Di daerah sini aja ya, Pak? Ya, mungkin di pas itu loh, pas palang pintu lah. Mau pakai sepeda, dia nyepeda. Itu anak SD, Pak? Itu anak SD yang masih kecil. Anak SD ya? Seusai melakukan pemeriksaan dan olah TKP, polisi kemudian membawa jenazah ke pihak keluarga. Menurut warga, pintu perlintasan kereta api Desa Randegan memang tidak terlalu rapat, sehingga banyak warga yang sering menerobos meski pintu sudah ditutup. Harsono, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Ya, kita masih bicara soal transportasi massal dan kali ini mungkin Indonesia juga masih harus belajar dari Malaysia dalam manajemen moda transportasi massal seperti kereta api, kemudian juga ada monorail ya. Iya, soalnya jika di tanah air monorail masih jadi wacana, di negeri jiran sudah 10 tahun mengandalkan monorail sebagai sarana angkutan transportasi massal. Nah, kami akan ajak Anda saudara menelusuri bagaimana monorail di Malaysia bersama rekan kami Niti Anissa dan Muhammad Faisal. Sebagai wisatawan yang baru pertama kali berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia, saya cukup terbantu dengan banyaknya rambu penunjuk arah, apalagi warga setempat. Tak heran sejak pertama kali digunakan Agustus 2003, KL Monorail atau LRT jadi moda transportasi utama warga Malaysia. 20.000 penumpang mampu terangkut setiap hari. Mengaksesnya pun mudah, gunakan mesin penjual tiket yang ada di setiap terminal. Pelajari rute perjalanan Anda, kemudian pilih halte tujuan. Koin ataupun uang kertas tak jadi masalah. Jadwal kedatangan kereta beragam. Anda tinggal mengeceknya. Ingat, harus antre ya. Pada jam padat berdiri pun tetap nyaman. Apalagi setiap stasiun bisa ditempuh hanya dengan 5-10 menit. Cepat ya. Ada 11 stasiun KL Monorail di bagian utara yang terintegrasi dengan moda transportasi publik massal lainnya. Cukup berganti di stasiun KL Sentral. Ragam moda transportasi massal ini jelas menjadi solusi di kota besar. Negeri jiran sudah memilikinya. Tinggal tunggu waktu saja hingga warga Jakarta bisa menikmatinya. Niti Anissa, Muhammad Faisal, Kompas TV, Malaysia. Ya, kalau lihat liputan tadi jadi nggak sabar supaya ada monorail secepatnya di Jakarta ya. Iya, amin ya. Mudah-mudahan bukan hanya wacana. Indah tapi paling kenceng deh amin ya kalau kayak gitu. Supaya kita bisa lebih nyaman lagi berkendaraan umum ya nggak Teguh? Itu saya sangat setuju sekali. Dan kita beralih ke topik lain saudara. Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan yang diajukan pasangan Rieke Diah Pitaloka Teten Masduki. Ya, gugatan Rieke ini dinyatakan tidak cukup bukti oleh majelis hakim. Pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki menyatakan menemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkada Jawa Barat 24 Februari lalu. Kejanggalan yang ditemukan adalah tidak diliburkannya para buruh pada hari pemilihan dan di rumah sakit pun tidak diberikan tempat pemungutan suara berjalan sehingga menghambat penyampaian hak pilih. Rieke Teten telah menghadirkan 20 saksi dan membawa puluhan kotak berisi dokumen terkait penyalahgunaan kekuasaan selama Pilkada Jabar. Dengan ditolaknya gugatan ini, Ahmad Heriawan, Deddy Mizwar tetap menjadi Gubernur Jawa Barat terpilih. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat akan digelar Juni mendatang. Rieke pun menyatakan patuh terhadap putusan MK. Bicara soal MK, Mahkamah Konstitusi kini resmi memiliki Hakim Konstitusi baru pengganti Mahfud MD yang sudah habis masa jabatannya. Arief Hidayat mulai kini menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi yang baru.
Acara pisah sambut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Hakim Konstitusi baru Arif Hidayat digelar di Aula Lantai Dasar Gedung Mahkamah Konstitusi Senin siang. Perpisahan digelar setelah acara pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden di Istana Negara. Mahfud MD telah melaksanakan tugas sebagai Hakim Konstitusi sejak 2008. Mahfud merupakan Hakim Konstitusi dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Karena banyak pegawai yang selama 5 tahun bersama saya lalu datang kepada saya, Pak, Bapak sudah mau pergi, saya minta kenang-kenangan berfoto. Bapak kalau keluar selalu berfoto dengan orang tua, sedangkan kami sendiri setiap hari melihat tidak pernah berfoto, kami minta sekarang berfoto. Arif Hidayat dilantik setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 DPR pada 4 Maret lalu. Guru besar di Universitas Diponegoro ini siap menjalankan tugas sebagai Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bukan satu lembaga yang asing bagi saya. Saya pada tahun-tahun terakhir ini sudah diikut sertakan untuk serba peran kecil, tapi sudah ikut berkiprah di sini. Arif Hidayat akan menjalani jabatan sebagai Hakim Konstitusi hingga 2018 mendatang. Puki Oktavia, Muhammad Faisal, Kompas TV, Jakarta. Saya Teguh lagi baca apa? Lagi lihat memilih ikan asin. Bukan, bukan itu Pak fokusnya. Tapi ini foto terkait sama pemadaman bergilir yang ada di Jakarta. Itu di Pasar Rumput ya? Betul, ini kan jadi susah sebenarnya kalau mau belanja kalau keadaannya gelap kayak gini. Betul, tapi itu adalah dampak dari apa yang juga tadi kita angkat ya, pemadaman bergilir gara-gara Sutet di Sumedang rusak. Nah, ini salah satu topik yang diangkat oleh harian Kompas yang terbit hari ini, namun juga ada informasi mengenai kerusuhan yang terjadi setelah pilkada di Palopo, Sulawesi Selatan. Di Palopo, Sulawesi Selatan yang merusak kantor wali kota, kantor Golkar, kantor KPUD, bahkan kantor Palopo Pos di sana. Itu juga yang membuat pemerintah nanti akan menggodok agar pilkada juga hanya diselenggarakan di tingkat provinsi saja. Bagaimana ulasan lengkapnya nanti Teguh akan hadir ya bersama dengan dari harian Kompas ya untuk mengulasnya dengan Mas Budiman. Dan kami juga akan mengundang Anda berpartisipasi di nomor telepon 021536 537 atau 53355. Ya, itu dia ya. Nanti Teguh dan Mas Budiman akan hadir sesaat lagi. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Pome dengan real antioksidan. Hanya ada di Love Juice Pome. Minum Love Juice Pome setiap hari. Melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice. Love your health. Nama aku Noni, umur aku 12 tahun. Aku sudah mulai menyukai musik dari umur 4 tahun. Aku pun mulai sekarang menciptakan lagu dengan aransemenku sendiri, mendasarkan pengalaman hidup aku. Idol aku adalah Alicia Keys, dan berharap suatu saat aku bisa seperti dia. Pemimpin itu dilaksanakan, bukan dibaca. Karena kepemimpinan itu berdasarkan apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda bicarakan. Di tengah segala kemajuan yang Indonesia raih di berbagai bidang, bangsa ini justru tengah menghadapi krisis kepemimpinan. Bersama Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Pome dengan real antioksidan. Hanya ada di Love Juice Pome. Minum Love Juice Pome setiap hari. Melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice. Love your health.
Kawah Timbang di Gunung Dieng masih tinggi. Hingga Senin kemarin terjadi 5 kali gempa vulkanik dalam, 13 gempa vulkanik dangkal, dan 6 kali embusan gas. Dengan kondisi ini, banyak yang khawatir karena karakter Dieng yang mengembuskan gas beracun lebih-lebih jika keluar dari rekahan tanah. Hal ini berbeda dengan gunung lain yang melontarkan material secara kasat mata. Tuntaskan penyelidikan, pertanggungjawabkan kepada rakyat, transparan dan akuntabel. Itulah amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penyerangan LP Cebongan. Kekerasan yang marak terjadi di sejumlah daerah belakangan ini menunjukkan kepercayaan kepada hukum semakin menipis. Situasi ini mirip hukum rimba yang dianggap membahayakan. Agar tak semakin memburuk, kondisi ini harus segera diatasi. Konflik di Palopo, Sulawesi Selatan pasca pilkada merupakan fenomena yang sering muncul dengan berlangsungnya pilkada yang silih berganti di seantero Nusantara. Sistem pemilihan langsung yang diterapkan pada pilkada itu memantik animo pemilih untuk terlibat secara intensif dan dekat dengan proses pemilu. Kedekatan warga dengan ajang pemilu membuat emosi pendukung juga lebih intens pada calon yang didukungnya. Konflik Palopo terkait pilkada dan beragam informasi lainnya bisa Anda dapatkan di Harian Kompas edisi Selasa 2 April 2013. Kerusuhan massal yang dipicu hasil pilkada membuat kota Palopo, Sulawesi Selatan yang selama ini damai mendadak gaduh. Entah apa yang membuat warga seberingas itu karena selama ini Palopo tak pernah rusuh. Kerusuhan massal di Palopo menambah panjang daftar pemilihan umum kepala daerah yang berakhir rusuh di sejumlah daerah. Inilah yang akan kita perbincangkan bersama Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Budiman Tanurejo. Selamat pagi Mas Budiman. Pagi. Dan saudara seperti biasa Anda juga bisa bergabung bersama perbincangan kami melalui nomor telepon 021536 577 atau 021536 53355. Ada satu buku yang telah kami persiapkan pagi ini untuk Anda yang beruntung bila pertanyaan atau tanggapan Anda terbaik yang dipilih oleh Mas Budiman di pagi hari ini. Mas Budiman, kalau kita lihat ini adalah kesekian kali kita melihat kasus seperti yang ada terjadi di Palopo ini. Palopo dikenal damai juga. Apakah pilkada yang membuat akhirnya Palopo berubah 180 derajat dari keseharian yang selama ini kita tahu? Ya, kalau kita lihat dari apa yang ditulis oleh wartawan kita di Palopo, memang menunjukkan bahwa menurut pengakuan warga di Palopo selama ini hidup yang damai, hidup yang tidak pernah ada gejolak atau apapun juga. Dan baru pada kemarin kemudian dengan pilkada, dengan demokrasi itu kemudian meluluh lantakkan Palopo itu sendiri. Nah, kondisi ini memang cukup mengejutkan karena bisa dilihat dari berbagai faktor. Kenapa kemudian sampai terjadi amarah massa yang begitu luar biasa dan kemudian aset-aset milik negara yang juga bagi kepentingan masyarakat di Palopo itu kemudian hangus terbakar. Kalau kita lihat sebetulnya sudah sekian tahun pilkada dilaksanakan di tanah air kita, kalau kita bicara sampai ke tingkat kabupaten kota, apakah ini juga masih bisa kita melakukan pembelaan, misalnya kita masih belajar dalam alam demokrasi, bisakah seperti itu Mas Budiman? Bisa terjadi, tetapi sebetulnya kalau melihat gejala atau tanda-tanda awal dari pilkada di Palopo, kerusuhan ini atau amarah ini bisa diantisipasi sebetulnya ya. Diantisipasi apa? Karena ini kan pilkada putaran yang kedua. Pada putaran yang pertama, selisih antara pasangan Haidi Bashir Tamrin Jufri dan pasangan Yudas Amir Ahmad Syarifuddin ini tipis sekali, hanya berselisih mungkin sekitar 80 suara ya. Itu pada putaran yang pertama. Karena tidak ada yang menang pada putaran pertama, masuk kepada putaran yang kedua yang kemudian kemenangan itu kemudian terbalik dengan selisih juga sangat tipis. Nah, seharusnya ketika ini data ini dimuncul, seharusnya ada antisipasi bahwa ini ada potensi untuk terjadinya kerusuhan atau amarah massa. Tapi ya faktanya kita tidak mau menyalahkan, faktanya kerusuhan amarah itu kemudian terjadi dan inilah seharusnya patut disayangkan. Apakah ini gejala bahwa kita belum siap dalam berdemokrasi? Biasanya yang terjadi adalah elit-elit politik itulah sebetulnya yang selalu memobilisasi ikut menciptakan suasana agar masa pendukung itu kemudian tidak siap terhadap hasil demokrasi itu sendiri. Ketidakpuasan biasanya justru datang dari para calon yang bertarung pada saat pilkada ini berlangsung. Betul. Dan mereka akhirnya memanfaatkan orang-orang yang memberikan dukungan dan kepercayaan kepada mereka di sini. Iya, betul. Gejala-gejala memang selama ini memang ketika
pemilihan dilakukan biasanya kemudian damai-damai saja, tetapi ketika perolehan suara itu sangat tipis, ya, sangat tipis. Nah, disinilah sebetulnya segala cara bisa dipakai, ya, termasuk juga untuk kita tidak melihat apakah ada elit yang bermain di Palopo, tapi berdasarkan kecenderungan-kecenderungan di berbagai tempat, ada keterlibatan dari tokoh-tokoh politik untuk melampiaskan ketidakpuasan itu yang terjadi. Nah, kenapa itu terjadi? Bisa juga terjadi bahwa mungkin ada jalan-jalan keluar, jalan-jalan demokrasi lain sebetulnya yang bisa ditempuh untuk menggugat hasil pengumuman dari KPU itu sendiri. Nah, apakah itu mereka tidak melihat itu kemudian melampiaskan dengan jalan amarah? Nah, kalau itu yang terjadi, memang demokrasi akan berubah menjadi mobokrasi itu sendiri, mob, ya, ini amok itu yang akan terjadi. Dan ini ya potret yang sebetulnya cukup memprihatinkan di tengah perjalanan kita 15 tahun pasca reformasi itu sendiri pada bulan Mei nanti. Ya, kita coba tanyakan, ada seorang penelpon, Pak Sutrimo dari Malang. Ada komentar atau pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan. Selamat pagi Pak Sutrimo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, silahkan Pak. Kalau menurut saya seharusnya untuk pilkada ini dihapus saja ya, karena itu banyak sekali pembengkakan biaya yang otomatis itu adalah biaya negara, uang negara adalah uang rakyat. Nah, selain itu akan lebih mengundang kerawanan sosial politik yang ada seperti yang diberitakan selama ini. Selain itu banyak pejabat-pejabat atau calon-calon pejabat itu menjadi maklar gitu. Yang dimaklari apa? Aset-aset negara maupun proyek-proyek yang ada. Ini antara manfaat sama mubadirnya itu banyak mubadirnya. Selain itu belum pengeluaran fasilitas-fasilitas negara seperti mobil dinas dan sebagainya itu juga ini luar biasa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh negara. Kalau menurut saya lebih baik dihentikan saja ini demokrasi ini, dan memang ini kalau menurut saya ini kesalahan-kesalahan yang dulu dilakukan oleh pemimpin kita yang dulu ya, salah satunya Pak Amin Rais sama Rias Rasyid ini. Terima kasih Pak Sutrimo, kami sudah menangkap maksud Anda. Dan kalau kita lihat tadi ada tanggapan, sebenarnya ini juga yang sedang digodok oleh pemerintah, wacana untuk penghapusan pilkada. Tapi nanti kita akan sambung lagi Mas Budiman, saja yang berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Ini dia saatnya buat kamu pecinta olahraga. Dunia olahraga selalu ada yang menarik dan unik. Jangan sampai ketinggalan momen dan info penting olahraga dalam dan luar negeri. Kompas Sport, saksikan setiap hari. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Pome dengan real antioksidan. Hanya ada di Love Juice Pome. Minum Love Juice Pome setiap hari. Melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice. Love your health. Lopa. Allah berfirman, tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Karena Allah, bukan karena Gus Dur, bukan karena ketua DPR. Jaksa Agung yang tangguh. Baginya, hukum adalah panglima. Memoir, episode Baharudin Lopa, Rabu 3 April jam 10 malam. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Kembali lagi di Kompas Pagi dan sudah ada satu orang penelpon dengan Pak Erwin di NTB yang akan bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Erwin. Halo Pak Erwin.
TV Aspirasi Indonesia, Budiman, Mas Teguh dari Sumba Besar NTB. Iya. Silakan, Pak. Ya, kami menyatakan bahwa kami sangat prihatin atas kerusuhan di beberapa daerah akibat dari pilkada langsung. Berapa kerugian negara, masyarakat, serta fasilitas negara yang telah dirugikan akibat dari ketidaksiapannya masyarakat menghadapi pilkada langsung ini. Yang kedua, tidak objektifnya penyelenggara pilkada seperti KPUD dalam rangka mengantisipasi terjadinya keadaan-keadaan seperti ini. Karena itu kami mengusulkan sebagai masyarakat pilkada langsung, pemilihan bupati, wali kota, gubernur agar dikembalikan pemilihannya ke DPRD. Baik, terima kasih Pak Erwin. Kami sudah menangkap maksud yang hampir sama seperti penelpon yang sebelum jeda tadi dengan Pak Sutrimo. Gimana Mas Budiman? Ya, dari Pak Erwin dan Pak Sutrimo memang ekspresi bisa juga frustrasi ya. Frustrasi bahwa demokrasi prosedural yang dipilih dengan biaya yang cukup besar ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang berarti bagi masyarakat ya. Demokrasi prosedural tidak menghasilkan demokrasi yang lebih substansial. Derajat hidupnya juga tidak tambah lebih baik, yang terjadi adalah chaos, yang terjadi adalah kerusuhan-kerusuhan. Sehingga ekspresi yang kemudian muncul dari kedua penelepon Pak Erwin dan Pak Sutrimo adalah ya udah kembali kepada DPRD. Nah, gagasan itu sebetulnya sejalan dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tapi kemudian jadi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul, apakah ini bukan merupakan setback terhadap apa yang sudah dilakukan pada era Orde Baru karena seperti itu. Apakah pemilihan di DPRD juga tidak memakan biaya yang juga mungkin akan lebih kecil, tetapi juga prosesnya adalah kedaulatan yang selama ini dimiliki oleh rakyat untuk memilih pemimpinnya kemudian akan didelegasikan lagi kepada wakil-wakil rakyat itu sendiri. Nah, ini berbagai hal yang memang harus dikaji secara lebih mendalam karena membalikkan sesuatu yang sudah dimiliki rakyat kembali, ditarik kembali itu tidak mudah biasanya. Itu yang terjadi pada perdebatan di parlemen soal rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah itu sendiri. Baik buruknya tentu banyak, pertimbangannya pun banyak. Tapi kalau kita bicara bagaimana kerusuhan demi kerusuhan terjadi dalam pilkada-pilkada yang sudah diselenggarakan selama ini, kita lihat ketika kampanye berlangsung biasanya partai politik selalu berjalan beriringan dengan si calonnya atau bahkan satu langkah di depannya. Tapi kalau sudah terjadi hal seperti ini, biasanya mereka pelan-pelan menghilang dan akhirnya si calon juga hanya menghadapi masalah ini sendirian. Apakah ini juga ada soal pendidikan dari parpol yang kira-kira juga mempunyai peran dalam kerusuhan yang terjadi selama ini? Iya betul, ini tidak bisa dilepaskan dari fungsi-fungsi partai politik untuk melakukan edukasi politik terhadap warga negara yang tidak sepenuhnya jalan. Yang kita potret sekarang adalah memang pilkada yang amuk, pilkada yang chaos ya. Tapi kalau kita melihat Jakarta, pilkadanya begitu lancar. Memang ada ketegangan-ketegangan ketika menuju pilkada, tetapi kemudian juga lancar ya, aman dan damai di ibu kota. Ketika kita lari ke sedikit Jawa Barat, ada ketegangan tapi kemudian disalurkan melalui Mahkamah Konstitusi dan kemudian juga relatif aman. Nah, masalahnya adalah bagaimana partai-partai politik itu juga memahami jalur-jalur demokrasi. Ketika ada perselisihan yang sangat ketat, kemudian bagaimana itu harus di-challenge, bagaimana kan bukti harus dikumpulkan sehingga demokrasi kita itu lama-lama juga semakin matang menjadi sebuah negara dengan demokrasi yang matang. Dan itu kan syaratnya ada sirkulasi elit harus bisa dilaksanakan 2 kali secara teoretik dan itu secara damai. Mas Budiman, kita coba sapa lagi ada seorang penelpon dengan Pak Hermawan di Cimahi. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Pak. Iya silakan Pak Hermawan. Ya untuk kejadian di Palopo ini sangat mengkhawatirkan sekali ya kondisi-kondisi sekarang ini. Lah kami setuju sekali dengan penelpon pertama dan kedua bahwa untuk pilkada ini lebih baik dikembalikan ke DPRD itu Pak, jadi supaya aman dan kerugian negara berapa ini kalau sudah kejadian seperti ini. Demikian aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Nah, walaupun itu seperti langkah
mundur begitu. Tapi Betul. ternyata makin banyak juga masyarakat yang setuju kalau ini diambil alih lagi dan DPRD saja yang melakukan penunjukan. Iya, betul. Oke. Artinya kalau memang gagasannya adalah kembali kepada kalau kita kembali kepada konstitusi ya. Kalau konstitusi kan jelas, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu terminologinya jelas, ya. Calon presiden dan calon wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Tetapi ketika kita masuk kepada pemilihan kepala daerah apakah itu gubernur, apakah wali kota dan bupati, calon pimpinan daerah itu dipilih secara demokratis. Ada perbedaan teks mengenai dipilih secara langsung oleh rakyat dan dipilih secara demokratis. Meskipun dalam realitasnya, baik itu presiden, baik itu gubernur, baik itu wali kota, sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat. Yeah. Nah, inilah yang kemudian di analisa teks ini yang kemudian dicoba di amandemen oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mengajukan cara pemilihan kepala daerah khususnya gubernur dipilih secara oleh DPRD, bukan oleh rakyat. Tetapi yang bupati tetap dipilih oleh rakyat. Ini yang coba dikerjakan. Dan apakah pengertiannya adalah dipilih oleh DPRD itu berarti tidak demokratis? Tidak juga, karena demokrasi dia juga menganut sistem perwakilan. Hanya problemnya adalah bagaimana meyakinkan politisi di parlemen, bagaimana meyakinkan masyarakat kebanyakan, bagaimana meyakinkan KPU bahwa pilihan-pilihan melalui DPRD inilah yang harus diambil. Nah, perlu ada sebuah demokrasi yang lebih deliberatif, yang lebih diskusi publik meyakinkan bahwa kalaupun kita harus mundur, itu adalah demi demokrasi itu sendiri. Itu harus dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan sampai keputusan ini nanti dibuat secara final, kita tidak hidup dalam ketakutan dan trauma ketika menghadapi pilkada, dimanapun itu, di lokasi di Indonesia. Mas Budiman, tiba waktunya sekarang kita untuk memilih satu orang penelpon yang beruntung. Kali ini ada 3 orang yang bergabung sama kita, Pak Hermawan, Pak Erwin, dan Pak Sutrimo dari Malang. Ya, buku Syukur Tiada Akhir, ya, buku biografi Pak Yaakob akan diberikan kepada yang dari Malang tadi ya. Dengan Pak Sutrimo Pak Sutrimo dari Malang yang pertama tadi. Baik, terima kasih. Selamat Pak Sutrimo. Kami nanti akan menghubungi Anda untuk mendapatkan buku ini. Terima kasih Mas Budiman atas ulasannya di pagi hari ini. Dan saudara, ribuan petugas berjaga-jaga dalam proses pilkada di Gorontalo. Dan informasi ini tentunya akan melengkapi berbagai informasi yang dirangkum dalam Kilas Nasional. 2.200 personel pasukan gabungan Polda Gorontalo dibantu TNI disiagakan untuk mengamankan penghitungan suara pemilihan wali kota Gorontalo. Pengamanan ini menyusul situasi kota Gorontalo yang memanas setelah dicoretnya salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo. Pasukan disebar di 14 titik yang dinilai rawan terjadi aksi perusakan seperti kantor media massa dan objek vital seperti PLN dan SPBU. Warga Kelurahan Duyu dan Pengawu, Palu, Sulawesi Tengah terlibat bentrokan. Kedua kelompok warga saling serang dengan menggunakan senjata tajam, busur, bom molotov, senapan angin, dan senjata rakitan tradisional dum-dum. Akibat bentrokan ini beberapa orang terluka dan satu rumah warga rusak. Bentrokan dipicu dendam lama antar warga 2 kelurahan. Bentrokan dapat dihentikan setelah aparat kepolisian Resort Palu melerai pertikaian kedua kubu. Ratusan kapal nelayan di Tegal, Jawa Tengah terpaksa tidak melaut karena kesulitan mendapatkan solar. Antrean ratusan jerigen di SPBU nelayan menjadi pemandangan setiap hari dalam sepekan terakhir. Pembatasan pasokan solar membuat jatah nelayan berkurang dari 15 jerigen menjadi 5 jerigen. Pasokan solar dari Pertamina sebanyak 1.440 kiloton per bulan untuk mencukupi sekitar 950 kapal. Pihak SPBU nelayan terpaksa mengeluarkan daftar tunggu akibat permintaan solar terus meningkat. Anda baru saja menyaksikan Kilas Nasional dan saudara, kami akan jeda sejenak, kami akan juga menyampaikan Kompas Update. Setelah itu kami akan menghadirkan perbincangan seputar bayi tabung. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Nama saya Sensen. Saya umur 11 tahun. Sebenarnya musik rock ini baru buat aku. Berkat bimbingan Om Erwin dan vocal coach, aku bisa dan suka musik rock. Yang aku suka dari proyek ini adalah aku bisa menyanyikan lagu-lagu legendaris oleh pencipta lagu terkenal seperti Eyang Titik Puspa.
Saya Budi. Saya Rini. Saya suka makan seafood. Saya suka makan gorengan. Tapi takut kolesterol tinggi. Kini hadir Nutrif Benecol untuk bantu turunkan kolesterol. Plant stanol esternya membantu turunkan kolesterol dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Masak-memasak ala urban. Tapi kita di sini nggak boleh terlalu berisik karena ayamnya itu gampang fresh. Inspirasi seputar cita rasa. Oke, untuk kali ini saya akan memasak dengan ayam broiler karena saya akan memasak chicken nugget. Macam bumbu dapur, sayur mayur nan segar. Semua bisa didapat di lahan sendiri. Urban Cook, setiap Rabu jam 7:30 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Kompas Pagi Kamislah dengan Kompas Update pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saudara, angkutan kota jurusan Kranji Pondokopi terbakar di Jalan Ngurah Rai Bekasi, Jawa Barat. Api dengan cepat membakar habis angkutan kota yang sedang mengangkut 5 penumpang ini. Angkutan kota ini, saudara, bernomor polisi B2990YP terbakar saat melaju dari arah Pondokopi menuju Kranji. Petugas pemadam kebakaran dari kota Bekasi baru bisa memadamkan kebakaran setelah angkot terbakar selama 1 jam. 5 penumpang beserta sopir berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum api membesar. Kuat dugaan api berasal dari hubungan pendek arus listrik di bagian kelistrikan mesin angkutan kota. Kompas Update berikutnya akan hadir pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan lanjutkan Kompas Pagi dengan perbincangan bersama saya dan rekan Teguh Parvinanda. Sampai jumpa. Ini dia saatnya buat kamu pecinta olahraga. Dunia olahraga selalu ada yang menarik dan unik. Selalu ada suguhan drama. Mereka yang merayakan kemenangan. Atau yang dengan sportif menerima kekalahan. Jangan sampai ketinggalan momen dan info penting olahraga dalam dan luar negeri. Kompas Sport, saksikan setiap hari. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Selamat datang kembali di Kompas Pagi. Saudara, kehadiran buah hati tentu sangat dinanti oleh Anda pasangan yang baru berkeluarga. Namun sayang, tak sedikit pasangan suami istri yang harus kecewa karena memiliki masalah dalam memiliki momongan. Dan salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengikuti program bayi tabung di luar negeri ini biasanya. Iya, padahal ternyata Teguh sebetulnya katanya bayi tabung atau program ini di Indonesia tingkat keberhasilannya kini sudah meningkat, bahkan menyentuh angka 40%. Nah, bagaimana sebetulnya membahas ataupun pembahasan lebih lanjut mengenai apa sih sebetulnya bayi tabung ini? Terus kalau misalnya mau melakukan bayi tabung harus sayang,
Tak sedikit pasangan suami istri yang harus kecewa karena memiliki masalah dalam memiliki momongan. Dan salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengikuti program bayi tabung di luar negeri ini biasanya. Iya, padahal ternyata Teguh sebetulnya katanya bayi tabung atau program ini di Indonesia tingkat keberhasilannya kini sudah meningkat, bahkan menyentuh angka 40%. Nah, bagaimana sebetulnya membahas ataupun pembahasan lebih lanjut mengenai apa sih sebetulnya bayi tabung ini? Terus kalau misalnya mau melakukan bayi tabung harus seperti Siapa apa? tahu ada juga yang berminat untuk mengikuti program seperti ini ya. Iya, ini kita sudah hadir dengan 2 orang, satu ahlinya, satu ini yang sudah merasakan manfaatnya ataupun bayi tabung, ya itu dia. Betul. Ada kita akan coba sapa dengan Dr. Budi. Ini tentunya nanti kita akan bicara lebih banyak lagi mengenai bayi tabung itu seperti apa, kiat-kiatnya bagaimana untuk bisa mengerjakan itu ataupun bisa bergabung di program bayi tabung ini. Kemudian ada Mbak Shanti. Mbak Shanti ini pagi sudah menjalani juga program ini Mbak ya? Udah. Nanti kita akan tanyakan pengalamannya seperti apa ya. Itu pemirsa yang di rumah kalau mau ikutan. Siapa tahu ada yang mau bergabung untuk menanyakan, kita bisa sampaikan ada beberapa nomor telepon di sini bisa Anda hubungi dengan 021-536-5077 atau 021-536-55. Nah, ada di layar kaca ya kalau tadi kita kecepatan. Pengen tanya Mbak Santi dulu nih, kapan Mbak terakhir bayi tabung terakhir itu tahun 2010. 2010? Iya. Jadi Mbak Santi berapa kali mengikuti sudah 4 kali. Sudah 4 kali? Dan 4-4-nya berhasil? Enggak. Yang berhasil? Jadi saya ikut program bayi tabung itu 2 kali gagal. Waktu yang ketiga kalinya baru berhasil anak pertama. Sekarang udah 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Yang baru yang keempat 1 tahun 5 bulan. Wah, pasti banyak pengalaman yang bisa dibagi ini ya. Kalau Mbak Shanti sudah punya pengalaman seperti itu, bahkan sudah ada 2 anaknya. Dokter Bukti sebetulnya siapa saja sih yang bisa ikut program semacam ini? Ya, jadi sebenarnya ada 5 kondisi di mana satu pasangan itu harus ditolong dengan teknologi bayi tabung bila menginginkan keturunan. 5 kondisi. Yang pertama, bila gangguan kesuburan disebabkan oleh faktor sperma. Jadi spermanya tidak baik, sehingga tidak bisa diobati. Yang kedua, bila gangguan kesuburan itu disebabkan oleh sumbatan saluran telur. Kita tahu saluran telur itu merupakan tempat pertemuan antara sperma dan sel telur. Sehingga kalau terjadi sumbatan di kedua saluran telur tidak bisa terjadi pembuahan alami. Yang ketiga, kondisi di mana adanya gangguan pematangan sel telur. Jadi normalnya perempuan memiliki 1 buah sel telur matang. Jadi kalau dia ada gangguan pematangan sel telur, tentu tidak bisa atau tidak ada sel telur matang yang bisa dibuahi oleh sperma. Yang keempat, bila dijumpai kista coklat atau kista endometriosis, biasanya keluhannya nyeri saat haid. Dan yang kelima, kondisi bila semuanya normal, tetapi pasangan sudah lebih dari 3 tahun menikah, tidak kunjung hamil, sudah ditolong dengan program sampai inseminasi, tidak juga hamil, itu memerlukan bantuan bayi tabung. Baik, dokter, bagaimana sih perkembangannya di Indonesia? Apalagi dokter Budi ini kan dokter apa? Sekjen ya di Perkumpulan Indonesia. Iya, fertilisasi in vitro itu. Seperti apa di Indonesia? Ya, Indonesia sendiri sebenarnya bayi tabung pertama Indonesia itu lahir tahun 1988. Udah lama ya? Ya, cukup lama. Sebenarnya berbagai perbandingan di dunia itu bayi tabung pertama lahir di Inggris tahun 1978. Jadi sebenarnya Indonesia tidak tertinggal sebenarnya, 10 tahun hanya. Hanya kemudian perkembangannya tidak terlalu baik sehingga kita agak lambat lah dalam penambahan jumlah pasien-pasien bayi tabung. Saya kira baru 4 tahun terakhir ketika tahun 2009 dibentuk organisasi Perkumpulan Bayi Tabung Indonesia. Nah, saat itu baru perkembangan bayi tabung Indonesia lumayan cukup pesat. Jadi saat ini kita memiliki kurang lebih 26 klinik bayi tabung di seluruh Indonesia. Di 11 kota. Dan kita mengerjakan kurang lebih 3.500 pasien bayi tabung tahun lalu 2013. 3.500 pasangan berarti ya, Dok ya? Walaupun kalau dari segi jumlah penduduk sih masih jauh lah. Sangat jauh. Tapi artinya memang kita sudah mulai ada peningkatan dari masyarakat, terutama bagaimana animo juga semakin berkembangnya. Mbak Shanti sebelum mengikuti program bayi tabung ini sudah pernah mencoba metode lain mungkin? Udah alternatif juga udah gitu kan ya. Medis, doa-doa juga udah gitu. Akhirnya apa yang membuat terpikir untuk coba bayi tabung ini? Jadi waktu habis menikah itu kan 2 tahun setelah nggak punya anak juga gitu ya, belum hadir juga.
screening kan kesehatan gitu. Periksa dulu. Periksa semua gitu. Ternyata masalahnya di penyumbatan saluran telur. Oh iya, dan, seperti tadi. dan ada kista juga gitu, dan aktif banget kistanya. Malah operasi kista tuh saya udah 3 kali. Kayak, jadi mau punya anak pas bayi tabung yang ketiga itu ada kista, operasi dulu. Mau punya bayi tabung yang keempat, operasi kista dulu gitu loh. Jadi memang usahanya udah banyak, cuman ujung-ujungnya sih medis lagi, soalnya kan biaya pasti akan lebih banyak, ya udahlah medis aja gitu. Tapi kalau Mbak Shanti memang sudah punya pengetahuan dulu sebelumnya mengenai bayi tabung atau bagaimana Mbak? Jadi saya tuh lebih tahu dulu nih masalahnya di mana gitu loh, terus konsultasi ke dokter, banyak dokter lah pokoknya yang udah didatengin gitu ya. Konsultasi kenapa, ternyata memang karena salurannya nggak bisa berfungsi, malah yang satu udah diangkat gitu kan ya, hanya satu aja sisanya, lama banget nggak punya anak juga, dan umur juga udah banyak gitu ya, 36 lebih waktu itu, jadi ya udah bayi tabung aja gitu. Ini kayaknya ada yang mau nanya sama dokter nih. Dengan Susan ya, selamat pagi dari Jakarta nih Susan. Halo. Pagi. Iya, silakan. Iya. Halo. Ya sepertinya ada sedikit gangguan ya. Halo, selamat pagi Susan. Masih terhubung kah? Wah, sudah terputus tampaknya ya. Nanti kita coba lagi. Nah dok, bagaimana menyosialisasikan bahwa bayi tabung ini adalah alternatif yang aman, betulkah aman, dan tingkat keberhasilannya juga sekarang sudah tinggi di Indonesia? Jadi ya itu memang salah satu tugas berat kita, artinya tanggung jawab kita sebagai dokter, dan tentu juga tim yang bergerak dalam pelayanan bayi tabung. Makanya kita mendirikan organisasi Perkumpulan Bayi Tabung Indonesia. Dan saat ini kita alhamdulillah bekerja sama dengan ada corporate member. Kita memiliki website www.maupunyaAnak.com. Di situ bisa diakses informasi-informasi kapan satu pasangan harus melakukan pemeriksaan gangguan kesuburan, kemana dia harus pergi bila terdapat gangguan kesuburan, dan pertolongan apa yang harus didapatkan kalau dia memiliki gangguan kesuburan. Jadi melalui website itu saya kira lumayan, 1 bulan tuh website itu diakses oleh lebih dari 7.000 pengguna, dan itu sangat membantu saya kira, di mana pasien bisa melihat, masyarakat bisa melihat ada 11 kota memiliki 26 klinik bayi tabung, di kota apa saja, dokternya siapa saja, ada semua di situ. Ya. Kalau kita lihat di awal tadi keterangan dokter ada 5 kondisi sebetulnya yang bisa membuat orang berpikir untuk ikut bayi tabung. Program bayi tabung ini. Apakah 5 kondisi ini juga nanti akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari betul sekali. Satu pasangan. Betul sekali saya kira. Ya, yang keberhasilan bayi tabung memang sedikit, umum average sih 40%, tetapi sedikit berbeda ketika kita melihat apa penyebabnya. Ya, saat ini yang terbanyak pasien yang bayi tabung itu justru karena masalah sperma, gangguan sperma. Dan nomor 2 baru kista, endometriosis. Dan untungnya gangguan sperma itu merupakan salah satu indikasi yang keberhasilannya paling tinggi. Jadi kalau karena faktor sperma itu bisa sampai 40-an% success rate-nya. Gitu. Baik, Dokter Budi, nampaknya Ibu Susan sudah terhubung lagi ya melalui sambungan telepon. Selamat pagi. Pagi, Kompas TV. Selamat pagi Ibu, silakan. Dokter Budi, Dok, kalau Mbak Shanti tadi kan sempat gagal berkali-kali ya. Nah, aku punya sepupu yang baru ingin mencoba. Nah, tapi ingin tahu kalau kegagalannya itu disebabkan oleh apa ya kemungkinan, karena sepupu aku itu ada endo, terus miom, dan kista gitu. Dia baru ingin mencoba sekarang. Tapi perlu tahu juga deh, mungkin kekuatan rahim atau apa sih yang membuat gagal berkali-kali seperti itu gitu ya. Itu aja sih dok. Berapa Ibu Susan sepupunya? Sekitar 33 sekarang. 33, baik ya. Terima kasih, nanti dijawab ya dok ya. Tapi kita istirahat dulu deh, sejenak ya. Ya, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi, saudara. Bab yang hilang, episode Politik Pembuangan, Selasa, 2 April jam 10 malam. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol.
Pome dengan real antioksidan hanya ada di Love Juice Pome. Minum Love Juice Pome setiap hari, melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice, love your health. Selebriti punya inspirasi. Welcome to New Star. Star Lovers akan dapatkan informasi mulai dari entertainment, fashion, art, dan also lifestyle. Dunia showbiz selalu asik untuk dinikmati. Butuh yang lain? Di sini ada jawabannya. New Star, setiap Senin sampai Jumat, jam 4:30 sore. Kompas TV, inspirasi Indonesia. K20. Kita mau request. Maroon 5. Oppan Gangnam Style. K20. Di sini kamu bisa nonton video klip lengkap. Kompas, inspirasi Indonesia. Kembali di Kompas Pagi, tadi kita sempat menerima penelpon yang mempertanyakan sudah ada saudaranya umurnya 33 tahun, langsung Dokter Budi bisa menjawab mungkin apa yang menyebabkan gagal. Ya, jadi sebenarnya begini, sebelum saya menjawab gagal, saya menjelaskan dulu bahwa keberhasilan bayi tabung itu 40%, kita harus lihatnya seperti ini. Satu pasangan itu kalau menikah, dia akan memiliki peluang terbesar untuk hamil itu 6 bulan pertama pernikahan. Di mana setiap bulannya dia memiliki peluang untuk hamil sebesar kurang lebih 30%. Setelah 1 tahun menikah, peluang itu akan turun sehingga hanya mencapai 3-5%. Sehingga kalau ditanya pasangan yang mengalami gangguan kesuburan, dia memiliki peluang untuk hamil sendiri itu cuma sekitar 3%. Ketika ikut bayi tabung, dia naik sampai 40%. Jadi bayi tabung itu meningkatkan 10 kali lipat peluang hamil. Kalau ditanya kenapa bayi tabung bisa gagal, ada 2 faktor sebenarnya yang sangat menentukan. Yang pertama kualitas embrio. Yang kedua kualitas dinding rahim. Dinding rahim itu adalah tempat menempelnya embrio. Jadi seperti sawah dan benihnya gitu ya. Embrio itu sangat ditentukan oleh kualitas sel telur dan kualitas sperma. Nah, untuk sel telur pada perempuan ini sangat dipengaruhi oleh faktor usia. Makin bertambahnya usia perempuan, maka jumlah sel telur dan kualitas sel telur akan menurun. Oleh karena itu sangat penting bagi perempuan kalau bisa ikut bayi tabung sebelum usianya 37 tahun. Atau bahkan sebelum 35 tahun. Nah, kalau laki-laki hampir tidak ada masalah. Sel telur juga dipengaruhi oleh underlying disease atau penyebab gangguan kesuburan. Ya, pasien-pasien dengan kista endometriosis atau kista coklat akan memiliki kualitas sel telur yang lebih rendah dibandingkan pasien-pasien yang tidak bermasalah. Sehingga success rate-nya atau keberhasilannya pasti sedikit lebih menurun. Ketika pertama kali ingin mencoba bayi tabung misalnya, mungkin dokter bisa ungkapkan seperti apa prosesnya? Apakah hanya 1 embrio yang ditempel atau ada banyak atau bagaimana, Dok? Ya, prinsipnya begini, pada bayi tabung itu kita mempertemukan sel telur dan sperma di luar tubuh. Kalau laki-laki mengeluarkan sperma dengan sangat mudah, dengan ejakulasi. Perempuan tidak bisa mengeluarkan sel telur sendiri. Oleh karena itu kita memerlukan obat supaya perempuan memproduksi sel telur lebih banyak. Karena kalau normal kan perempuan hanya memproduksi 1 sel telur. 1 kali. Jadi perempuan disuntik setiap hari, mulai dari hari kedua haid untuk membesarkan sel telur. Sehingga sel telur yang besar itu banyak. Setelah kurang lebih 9-10 hari suntik, dipanen sel telurnya. Dipanen sehingga kita mendapatkan sel telur yang matang dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian dibuahi di luar. Dibuahi dengan sperma, dibesarkan di luar dalam inkubator, dikasih makan mirip game Tamagotchi ya kan. Dikasih makan, sudah kurang lebih 2-5 hari embrionya tumbuh dengan baik akan ditanam. Nah, keputusan menanam embrio itu tergantung dari usia. Jadi kalau usia ibu makin tua di atas 35 tahun biasanya di Indonesia kita rekomen untuk menanam maksimal 3 embrio. Maksimal 3? Maksimal 3 embrio. Kalau di bawah 35 tahun mungkin maksimal 2 embrio. Oh gitu, itu berpengaruh terhadap kesuksesan? Ya. Jadi memang kita bicara soal proses yang intensif sekali, banyak sekali proses yang harus dilewati rangkaiannya. Mbak Santi begitu tahu ada informasi semacam itu, apakah ini juga menyurutkan semangatnya untuk bisa? Semangat saya lebih besar, ingin punya anak. Jadi walaupun gagal, coba lagi. Jadi waktu gagal di mana sih, Mbak?
Di Singapura pertama. Justru ya? Iya, justru yang pertama di Singapura, di luar negeri gitu ya. Terus pemikiran kenapa nggak mau balik lagi ke Singapura, karena ternyata biayanya lebih membengkak. Karena di sana kan sebulan ya stay kan, belum makan, belum tempat tinggal ya segala macam itu. Terus udah gitu efek juga kalau di sana kan kita sendiri gitu kan ya. Kalau di sini kan ada mbak gitu ya, maksudnya kalau misalnya istirahat setelah ditanam kan lebih mudah ada yang bantuin. Berhasil setelah dilakukan di Indonesia ya Mbak ya? Iya. Satu potret yang bagus juga untuk sebetulnya dunia medis kita, khususnya mengenai program bayi tabung ini. Ada seorang penelpon ternyata juga. Ada Pak Iwan. Ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Silakan Pak. Iya, saya Iwan. Pak Dokter. Ya Pak. Pagi. Iya, ini saya memang belum lama nikah nih ya. Tetapi sudah konsultasi dengan dokter kandungan dan sudah ada pengetesan ya. Itu ada didiagnosa kedua aporium istri mengalami fibrosis ya. Mengalami apa Pak? Saluran telurnya mungkin melebar kali ya. Iya, jadi ada vonis ya sulit untuk, walaupun bayi tabung juga sulit karena tidak bisa menghasilkan telur. Iya, apakah ini ada kemungkinan bisa Pak untuk bayi tabung kalau dengan kasus seperti istri saya ini? Baik, itu saja ya Pak Iwan. Terima kasih Pak atas partisipasinya. Bagaimana Dok? Oke, mungkin nanti kita harus klarifikasi, artinya harus diperiksa apa yang terjadi pada kedua indung telur gitu ya. Kalau saya tidak salah mendengar tadi mungkin endometriosis, mungkin kista coklat bisa seperti itu. Seperti Ibu Santi, beliau juga pernah memiliki kista coklat atau kista endometriosis. Memang kalau kistanya cukup besar, ya kista ini dia mengganggu produksi sel telur, dia mengganggu kualitas sel telur. Sehingga terkadang banyak pasien-pasien dengan kista ini mengalami gangguan kesuburan. Kalau ingin ikut bayi tabung tentu dilihat ukuran kistanya. Kalau dia cukup besar, kistanya mungkin harus diangkat terlebih dahulu, dioperasi dengan laparoskopi. Tetapi kalau ukurannya kecil, di bawah 4 cm bisa langsung ikut bayi tabung. Yang paling penting adalah kalau satu pasangan ingin ikut bayi tabung, kita harus meyakinkan bahwa si ibu ini memiliki jumlah sel telur yang cukup, itu aja. Itu kuncinya. Kalau pabriknya ada, sel telurnya nggak ada masalah. Gitu. Tapi apakah betul memang ada kondisi tertentu yang memang tidak bisa sama sekali untuk bisa mengikuti? Betul sekali. Jadi kalau pabrik sel telurnya bermasalah, ya kan, produksinya macet, ya sangat sedikit jumlah sel telur, itu kondisi yang sangat sulit untuk ikut program bayi tabung. Ya bisa. Success rate-nya tetapi mungkin hanya 10%, 5-10%. Tentu itu pun dengan upaya yang sangat sulit. Karena pabriknya memang sudah tidak memproduksi lagi. Bagaimana pasien Dok harus menjaga, atau apa mungkin Mbak Santi bisa sharing juga pengalamannya? 2 kali gagal, 2 kali berhasil, apa yang membedakan yang kedua awal dan yang kedua terakhir ini? Sebenarnya sih kita harus mempersiapkan badan kita dulu ya. Artinya kita harus olahraga gitu, makanan yang bergizi, jangan stres kayak gitu ya. Jadi benar-benar kalau kita mau memulai bayi tabung itu harus kita manage dulu badan kita gitu loh. Karena kan biayanya nggak sedikit gitu ya, maksudnya besar gitu loh. Jadi harus benar-benar fokus gitu kan. Dan satu lagi kita harus siap mental. Itu yang penting. Kenapa? Karena kita harus siap gagal gitu. Ya, tapi jangan takut gitu loh. Maksudnya jangan terus akhirnya pesimis gitu kan. Ya, yang penting selama kita masih haid, kita masih punya telur, usaha aja. Mumpung masih muda gitu kan. Kalau nanti udah umur lebih banyak kan kemungkinannya akan semakin kecil. Mbak Santi mungkin di kesempatan ini, karena siapa tahu ada juga yang berminat seperti Mbak Santi untuk mengikuti program ini. Bolehkah kami tahu berapa kira-kira biaya yang dihabiskan? Waktu itu sih kalau dihitung-hitung untuk bayi tabungnya aja sih 60-an ya. Tapi kan itu belum dengan, waktu itu kan saya juga ada treatment. Karena kan ada pengentalan darah itu. Pengentalan darah dan sempat operasi kista juga ya, operasi kista ya mungkin 100 ada. Untuk sampai berhasil semua. Bisa dikatakan sepadan apabila ada sebuah pasangan yang mengharapkan punya keturunan, tapi ada kesulitan di situ untuk bisa mendapatkan momongan. Tapi, Dokter? Betul kata Mbak Santi, menyiapkan mental itu mungkin ya yang utama. Dok, kasih tips atau kiat dong Dok buat pasangan-pasangan seperti Pak Iwan tadi, mungkin ada yang lain. Jadi saya kira mengapa Indonesia pasti lebih unggul?
ya, dalam hal pelayanan bayi tabung. Bila suatu pasangan ingin ikut program bayi, kenapa? Karena di Indonesia supporting keluarga pasti lebih besar, ya kan? Supporting keluarga lebih besar dibanding kalau ikut bayi tabung di luar negeri misalkan. Dan supporting keluarga itu sangat penting, sangat penting. Jadi harus pasangan suami tentu, terutama suami harus sangat mendukung, dan yang kedua ya harus rileks, harus rileks. Saya selalu menyampaikan pada pasien-pasien memang harus rileks. Dikatakan jangan stres kadang susah juga gitu ya. Dan kadang-kadang memang mitos-mitos yang berkembang di masyarakat itu juga sangat liar ya, kadang-kadang informasinya harus bed rest lah. Menurut saya sebenarnya tidak. Justru dengan bed rest kadang-kadang pasien menjadi sangat stres ya kan, begitu harus bed rest selama 2 minggu, pasien yang biasa beraktivitas. Jadi aktivitas biasa saja kerjakan. Saya mungkin hanya istirahat 2, 3, 4 sampai 5 hari, kemudian aktivitas biasa, masuk kantor pun sebenarnya tidak bermasalah. Itu saya kira sangat bisa mengurangi stres dan meningkatkan kepercayaan diri, saya kira. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan juga perbincangan kita kali ini bisa menginspirasi banyak orang yang tentu ingin mengharapkan mendapatkan momongan secepatnya ya. Informasi lebih lengkapnya di mana saja itu bisa dibuka di tadi itu ya? Saya kira tadi www.maupunyanak.com atau kalau di tempat saya di klinikyasmin.co.id bisa dilihat. klinikyasmin.co.id atau maupunyaanak.com. Oke. Mbak Shanti, Dr. Budi, terima kasih banyak atas kehadirannya di pagi hari ini. Iya. Dan saudara, kami masih akan kembali lagi dengan informasi pilihan lainnya, tetaplah bersama kami. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J. Hitung kalorinya, pilih makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol dengan Vita Digest untuk bantu jaga kadar gula darah Anda. Diabetasol. Pomade dengan real antioksidan. Hanya ada di Love Juice Pomade. Minum Love Juice Pomade setiap hari. Melindungi dari polusi agar tubuh tetap fit. Love Juice. Love your health. Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar? Ini dia saatnya buat kamu pecinta olahraga. Dunia olahraga selalu ada yang menarik dan unik. Selalu ada suguhan drama. Mereka yang merayakan kemenangan. Atau yang dengan sportif menerima kekalahan. Jangan sampai ketinggalan momen dan info penting olahraga dalam dan luar negeri. Kompas Sport, saksikan setiap hari. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Saudara, jumlah korban tewas akibat runtuhnya sebuah gedung bertingkat di Tanzania meningkat menjadi 34 orang. Gedung 12 tingkat ini roboh pada Jumat lalu. Ya, saudara, tim penyelamat terus mencari korban yang tertimbun reruntuhan bangunan di Dar es Salaam, Tanzania. Pencarian dilakukan hingga ke ruang bawah tanah karena besar kemungkinan masih ada korban yang belum ditemukan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi memicu banyaknya pembangunan terutama di Kariako dan pusat kota Tanzania. Namun sayang, cepatnya pembangunan tidak disertai dengan peningkatan standar bangunan. Saat ini, saudara, polisi sudah menahan 4 orang yang dianggap bertanggung jawab atas insiden yang menewaskan 34 orang ini. Aktor Hollywood Tom Cruise mengunjungi penggemarnya di Moskow, Rusia. Tom Cruise datang ke negeri beruang merah ini untuk memperkenalkan film terbarunya, Oblivion. Wah, ini pasti banyak sekali ya penggemar Tom Cruise di sana yang menyambutnya karena memang mendapat sambutan hangat nih dari para penggemarnya di sana. Tom Cruise ini usianya sudah 50 tahun dan sempat melontarkan pujiannya kepada sang sutradara film Oblivion, Joseph Kosinski.
Tom datang ke Rusia dalam rangka promo film ini. Nah, dalam film futuristik ini, Tom beradu akting dengan bintang Hollywood lain seperti Morgan Freeman dan juga Olga Kurylenko. Dan dalam film yang habiskan dana 130 juta dolar Amerika Serikat ini, Tom memerankan veteran perang bernama Jack Harper. Harper dikirim oleh pengadilan militer ke sebuah planet yang jauh dan terasing, dan di tempat ini dia harus berjibaku membasmi ras-ras alien yang masih tersisa. Ternyata memang ada alien di film ini ya. Iya, tapi Tom Cruise berperan sebagai siapa? Jack Harper tadi ya. Harper. Pasti itu akan jadi yang dinanti-nanti buat para penggemar Tom Cruise, bagaimana sih aksinya Tom Cruise sebagai Jack Harper. Betul. Tapi kita punya cuplikannya nggak sih? Kita akan hadirkan cuplikannya mungkin berikut ini ya. Oke. Sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas pagi kali ini. Saya Teguh Parvinanda. Saya Nadia Navita, terima kasih saudara, sampai jumpa.